Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita yang selalu menyertai kehidupan kita, hingga kita boleh ada di pagi hari ini semua karena kebaikan dan kasih anugerah Tuhan. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Untuk itu, sebelumnya kita mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh mulia kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Bapa, hingga kami boleh menikmati kesehatan dan nafas kehidupan di pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami, sebentar kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadi penolong dan pembimbing di dalam kehidupan kami. Bukakan hati dan pikiran kami, Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami dan memberikan pengertian bagi kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Ketika dia memberitakan firman-Mu, Engkaulah yang mengurapi dan memampukannya, sehingga firman yang diberitakan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di dalam tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini melalui nats renungan kita mau belajar akan sikap dan tanggung jawab seorang gembala. Tentunya saudaraku, seorang gembala, dia benar-benar mengenal satu persatu akan domba-domba yang digembalakannya. Demikian juga dengan domba-domba tersebut, dia akan mengenal gembala yang merawatnya, gembala yang memeliharanya dari suara dan kebiasaan yang dilakukan oleh gembala kepada domba-dombanya. Seorang gembala, saudaraku, akan benar-benar dia merawat, menjaga, melindungi domba-domba yang digembalakannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman, tentulah kita sangat memerlukan sosok seorang gembala yang dapat menuntun, memelihara, mengasihi hidup kita. Bahkan gembala yang mengajari kita supaya kita tidak keliru, bahkan tidak tersesat. Dan tentunya saudaraku yang terkasih, kita sangat-sangat bersyukur bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya gembala yang baik itu sangat mengenal dombanya. Dan gembala yang baik itu akan dikenal oleh dombanya, yang memelihara dombanya dengan aman dan nyaman, dan tidak akan membiarkan dombanya terjerat
tercerai-berai satu dengan yang lain. Gembala yang baik, saudaraku, juga akan memberikan pemulihan bagi domba-dombanya yang terluka maupun sakit. Gembala yang baik tetap setia berjaga untuk menjaga dombanya agar tetap aman. Bahkan gembala yang baik, saudaraku, akan mencari dengan segenap hati domba-domba yang terpisah dari kawanannya, supaya domba yang terpisah itu dapat kembali bersama-sama dengan domba yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebagai gembala yang baik selalu hadir di tengah domba-domba yang dikasihinya. Dia melindungi, dia memelihara, bahkan dia memberikan nyawanya dari domba-domba yang dikasihinya. Bukan itu saja, saudaraku yang terkasih, seperti nats kita pada pagi hari ini, di mana bagi domba-domba yang belum mengenal Dia, dengan penuh kasih, seorang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menuntun, bahkan memelihara, dan membuka pintu agar domba yang baru masuk menjadi satu kawanan dengan domba yang digembalakan olehnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita yang mungkin sejak kita lahir telah menjadi dombanya Yesus Kristus? Apakah kita tetap menjadi domba yang setia, yang tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekala kita mendengar suara Tuhan ketika Dia memanggil kita melalui hamba-hambanya, yaitu para pendeta, para gembala gereja, untuk kita setia dan mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan di mana kita bergereja. Dan setia dan pekala kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakin dan percayalah saudaraku, bagi Yesus semua manusia di hadapannya adalah sama, tanpa terkecuali. Baik itu dia orang kaya maupun dia orang miskin, baik itu dia memiliki pendidikan yang tinggi maupun tidak ada pengecualian atau perbedaan di mata Tuhan. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, semua kita yang percaya kepadanya, yang mau digembalakan olehnya, menjadi satu kawanan domba yang tentunya mengenal gembala yang penuh kasih, gembala yang melindungi, merawat, bahkan memelihara hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam hidup kita menyatakan engkaulah gembalaku yang baik dalam hidupku dan aku percaya padamu, maka jaminan Allah dalam hidup kita sangatlah luar biasa. Dan hal ini saudaraku dapat kita lihat atau dapat kita baca di dalam firman Tuhan, yaitu Yohanes 10 ayat yang ke-28.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sangat sungguh luar biasa jaminan yang diberikan oleh Yesus Kristus ketika kita percaya, ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, dan ketika kita menyatakan bahwa juru selamat kita adalah Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kita. Dia menjamin kehidupan kita, dan tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, zaman ini bukan semakin baik dalam kehidupan kita. Banyak godaan-godaan dunia yang sangat nikmat, yang menggugah semua hati dan pikiran kita. Oleh karena itu saudaraku, sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, mari kita bentengi kehidupan kita dengan kita tetap percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk kita dapat melalui hari-hari kita yang penuh dengan beraneka ragam dan bermacam-macam gejolak kehidupan yang akan menggoda kita. Percaya dan yakin Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Dia akan menyertai kita dan menutup bungkus kehidupan kita ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Oleh karena itu, jadikanlah Yesus Kristus gembala di dalam kehidupan kita. Kita adalah domba yang sangat dikasihinya, maka Dia akan memelihara kita, bahkan Dia mau mengorbankan nyawanya hanya karena kasihnya kepada kita. Dan hal ini saudaraku terbukti ketika Dia mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa karena siapa? Karena kita. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus Sang Gembala yang baik menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami kembali, supaya kami benar dengan sungguh-sungguh mengimani bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tetap menuntun kami, menyertai kami, memelihara kehidupan kami, supaya kami tetap punya andil yang terbaik sebagai anak Tuhan yang setia kepada Tuhan semata. Jadikanlah kami Tuhan domba-domba yang Engkau kasihi dan seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini juga Tuhan, kami percaya dengan perubahan iklim ini Tuhan. Banyak orang-orang di sekitar kami yang mengalami kelemahan kedagingan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu ada bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini juga kami mau berdoa Tuhan, buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang memberitakan kabar baik tentang Engkau dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini Tuhan, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan pelihara kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kemampuan kepada mereka,
sehingga mereka dapat memberitakan kabar baik tentang Engkau, dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan pimpinan dan bimbingan dari Tuhan Yesus, dan penuntunan dari Engkau ya Allah, yang boleh menuntun kami dan memelihara kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.